Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak hanya terjadi pada tanggal 30 September 1965, tetapi jauh sebelumnya, saat kemerdekaan Republik Indonesia masih berusia sekitar 3 tahun, PKI sudah melakukan pemberontakan di kota Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan PKI yang sering disebut sebagai peristiwa Madiun itu terjadi antara tanggal 18 hingga 19 September 1948. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Musso yang telah membentuk Republik Soviet Indonesia. Musso menyatakan bahwa rakyat Indonesia harus memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso dan Partai Komunisnya sebagai pemimpin mereka. Presiden Soekarno pun tampil bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa pemberontakan PKI Musso adalah upaya untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebenarnya sedang sibuk melancarkan perang gerilya melawan tentara Belanda. Musso dan kawan-kawan dieksekusi oleh TNI dan pemberontakan Madiun pun berhasil dipadamkan. Cukup lama masyarakat Indonesia menganggap pemberontakan PKI di Madiun sebagai pemberontakan murni komunis yang didalangi oleh Uni Soviet. Padahal dalang sebenarnya menurut Presiden Prabowo Subianto adalah Belanda. Belanda lah yang menjadi dalang sebenarnya, karena tidak rela Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Sehingga mereka pun membuat kekisruhan, menciptakan perang saudara, agar pemerintah dan TNI tidak bisa berkonsentrasi dalam perjuangannya mengusir tentara Belanda. Selain pemberontakan PKI di Madiun, Belanda juga membackingi pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan yang juga berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia. 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Sumaun semua itu adalah Belanda. Difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITII, dokumen keluar Belanda, bahkan bukan DITII, Snoek Hoogronya juga Sandi Yuda, intelnya Belanda. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri itu tak lain untuk menunjukkan bahwa gangguan pihak asing terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nyata adanya dan berlangsung hingga sekarang. Semua itu terjadi karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, sehingga banyak pihak asing yang ingin menguasainya melalui berbagai cara. Sayangnya, kata Prabowo, banyak kalangan elit Indonesia yang lengah dan lupa atau pura-pura lupa akan pasal-pasal penting dalam UUD 1945 yang mengamanatkan agar kita mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan melindungi seluruh kekayaan yang kita miliki dari berbagai kepentingan asing yang tidak rela Indonesia menjadi negara maju. Padahal sejarah telah memberikan pelajaran begitu banyak peristiwa kekacauan di Indonesia yang sebenarnya merupakan upaya pecah belah yang dilakukan pihak luar. Kita lihat, kita mau take off, dihajar. Tiap kali kita mau maju, dihajar. Kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama. Gak jelas. Tapi kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun Diveda et impera, diveda et impera, diveda et impera. Kita selalu dipecah belah dan dipecah belah. Tapi maaf, saya katakan banyak di antara elit yang tidak memahami atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam Undang-Undang 45. Dan karena itulah kita melihat bahwa kekayaan kita selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri
kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Divide et impera atau politik pecah belah, itulah yang terjadi di negeri kita hingga sekarang. Tetapi banyak pihak yang tidak pernah sadar, bahkan terpancing untuk ikut menebarkan perpecahan dan ikut mempengaruhi masyarakat melalui propaganda di berbagai media. Men of our time.